A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada di Nusantara, muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel yang mengupas tentang akhir zaman, sedikit mengupas sedikit tentang akhir zaman, pemimpin akhir zaman, Satrio Piningit yang kita kenal di Nusantara berjuluk Satrio Piningit. Kalau seluruh dunia sih Imam Mahmadi lur. Ya kan, ya banyak yang beranggapan kalau Satrio Piningit dengan Imam Mahdi itu berbeda, seperti itu, berbeda. Tapi menurut saya itu orang yang sama, hanya julukannya yang berbeda. Karena kenapa kok berbeda? Karena Satrio Piningit kan masih dipingit, namanya saja Piningit, ya kan, dipingit masih belum keluar karena proses itu belum selesai. Nah, kalau semua proses dari Allah, penggemblengan atau apapun, ujian apapun selesai, ya toh, proses itu selesai. Nah, insya Allah nanti akan beliau bergelar Imam Mahdi, seperti itu lur. Itu menurut saya seperti itu. Tapi masih banyak yang beranggapan antara Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu berbeda. Ya masing-masing kan pengetahuan kan nggak sama. Jadi jangan jadikan sebuah polemik atau sesuatu yang merenggangkan persaudaraan atau beda pendapat, itu hal yang wajar. Anggaplah itu sebagai tambahan ilmu, seperti itu. Kan ini kan ceritanya sama, ya tujuannya sama, tapi jalannya kan berbeda-beda, ya toh, menempuh perjalanan kan nggak sama. Kadang lewat jalan A, lewat jalan B, tapi kan tujuannya sama, ya toh, mengupas beliau Satrio Piningit ini, seperti itu lur. Oke, lanjut lur, tentang perbedaan itu, ya toh, semuanya julukan, semuanya nama atau gelar, termasuk Imam Mahdi juga gelar lur. Tapi sesungguhnya beliau kan punya nama asli, kita nggak tahu nama aslinya itu siapa, kan seperti itu. Dalam video-video saya sebelumnya apa ya, tentang kemarin ya, tentang petunjuk-petunjuk yang atau mimpi yang diperoleh oleh beliau Satrio Piningit ini. Kan gue nggak tahu kalau itu adalah sebuah petunjuk untuk beliau yang nantinya akan menjadi pemimpin akhir zaman, sejak kecil atau remaja, dewasa, dan sudah berumah tangga pun saat ini seperti itu lur, menoleh ke belakang, seperti itu. Dan juga terus pembahasan yang musuh-musuhnya, seperti itu. Beliau ini tahu gitu loh siapa saja, ya toh. Tapi beliau ini ya bagaimana lagi, beliau menganggap itu adalah sebuah ujian mental, ujian batinnya beliau sendiri, ya kan. Agar kenapa itu menjadikan beliau itu bukan menjadi sosok yang pembalas atau membalas semua perbuatan mereka-mereka. Karena kenapa, mereka kan juga belum tahu kalau beliau ini adalah Satrio Piningit gitu loh. Intinya hanya itu saja sebetulnya. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan berani seperti itu. Mereka nggak akan berani kalau beliau itu, kalau mereka tahu beliau adalah Satrio Piningit, seperti itu. Mereka tak, aduh sudah. Kalau mereka tahu terus saja melawan, sama saja mencari mati, kan seperti itu, ya kan. Intinya hanya satu, karena mereka tidak tahu kalau beliau ini adalah Satrio Piningit, seperti itu. Jadi mereka menganggap beliau ini orang biasa, ya toh, yang apa ya, yang dibenci oleh mereka di sekitarnya itu. Kan namanya juga ujian, ya toh. Orang baik pastilah insya Allah ujiannya itu ada orang yang mengusik, ya toh. Bukan hanya dalam kehidupan beliau, kehidupan kita pun kadang demikian, ya kan. Ya toh, orangnya baik, terkadang ya orangnya baik tapi dibenci kadang.
atau dibenci orang sekitarnya karena mungkin kebaikannya, dan juga karena yaitu tadi kebaikannya hingga menimbulkan apa, iri dan dengki seperti itu. Jangan beliau orang seperti kita pun ya, insya Allah mudah-mudahan baik, orang baik. Ya itulah loh. Kalau orang baik ya itu tadi ujiannya akan banyak orang yang iri hingga membenci seperti itu ya kan. Tadi orang-orang seperti itu ya mungkin membenci, terus ya itu tadi mungkin mengirim ilmu atau sihir-sihir ya toh, seperti itu. Banyak kan yang terjadi. Kalau terang-terangan mereka juga pun gak berani lur. Kalau terang-terangan kan baku hantam namanya ya kan. Kalau dulu zaman Rasulullah memang itu terjadi double malahan, bantu baku hantam pun juga ya toh, dan juga sihir pun juga seperti itu. Kalau zaman sekarang kan hanya itu tadi, atau bisa sedikit tentang olah keilmuan seperti itu, olah ilmu dah atau wiritan atau apa yang mengusik beliau itu terasa. Atau dalam video kemarin saya juga mengungkap beliau itu nggak kebal. Jika ada yang menyerang, beliau itu terasa ada yang menyerang, ada yang usil atau ada yang mengganggu, beliau itu terasa, merasakan. Terus maka diperlihatkan oleh Allah siapa saja orang yang yang nggak suka pada beliau atau mengusik dengan ilmu-ilmu semacam itu. Beliau tahu ya kan, beliau tahu gitu loh siapa orangnya ya toh, beliau itu tahu. Tapi itu menganggap beliau itu adalah sebuah ujian karena apa itu tadi, intinya karena mereka tidak tahu kalau beliau itu satu peningin. Kalau tahu ya buyar. Mereka nggak akan berani ya kan. Sama kan perjalanan beliau dengan Rasulullah kan seperti itu. Kan Rasulullah pun pernah bilang atau mengucapkan kepada malaikat Jibril kalau nggak salah, karena penghinaan yang dilakukan oleh suku mana itu lupa itu, hingga malaikat Jibril pun marah lur, dan minta izin, jika diizinkan gunung apa itu akan dilempar kepada penduduk. Tapi Rasulullah melarangnya karena Rasulullah berkata, saya menjadi utusan Allah kepada menyampaikan kepada mereka bukan untuk mengazab, bukan untuk atau semacam itulah, karena mereka tidak tahu seperti itu ya kan? Intinya ya itu loh. Insya Allah tema kali ini karena mereka tidak tahu. Adakah balasan dari Allah orang-orang seperti itu? Ada, tentunya pasti ada ya kan, ada seperti itu. Nanti itu imbasnya atau timbal baliknya itu ada. Mungkin itu yang saya rasakan, yang saya ketahui, jika orang semacam itu, orang semacam kan merasakan kehidupannya nggak karuan, kehidupannya hancur, atau nggak ada keberkahan sama sekali, nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Mereka orang-orang seperti itu nggak sadar gitu loh, nggak menyadari. Padahal Allah itu memberi tahu dengan halnya tidak keberkahannya orang-orang tersebut gitu loh. Hidupnya nggak ada berkahnya sama sekali gitu loh. Ada saja masalah, ada saja suatu ujian bagi mereka yang menyerang beliau gitu loh, lewat kehidupan. Tapi mereka tidak menyadari gitu loh. Padahal itu sesungguhnya ditimpa oleh Allah azab seperti itu, bukan azab seperti langsung, tapi kehidupannya itu insya Allah morat marit, nggak ada jalan keluar. Misalkan nggak ada masalah ada masalah, sulit sekali mendapatkan jalan keluar. Kehidupannya seperti itu saja, nggak ada kemajuan sama sekali. Nah, kemajuan nggak ada, ruwet pikiran setiap hari itu ruwet. Nah itulah insya Allah yang saya ketahui orang yang menyerang beliau, balasannya itu gitu loh ya kan, insya Allah seperti itu loh. Lawang gimana, bukan hanya Satrio Piningit ataupun beli, bukan hanya Satrio Piningit, kita aja orang biasa terus-terusan diusik oleh orang lain, lalu kita membalasnya dengan tangan diangkat
tengah malam berdoa kepada Allah.